Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Syifa, NIM 2213400013. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan membuat learning journal dari materi kemarin itu kelompok 4 ya, 4 kalau nggak salah, iya 4, dengan materi dari syarat public speaking, pendukung dan juga penghambat dari public speaking itu sendiri. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kemarin pada pertemuan online ada 3 teman kelas saya yang maju. Yang pertama itu ada Zahfa, lalu juga ada Viandini, dan yang terakhir itu ada Tuti Komalasari. Nah, ketiganya mempunyai karakteristik dalam berbicara yang berbeda. Viandini membahas tentang materi, lalu ada Zahfa yang membahas tentang fikih, lalu juga ada Tuti Komalasari yang membahas tentang akuntansi. Dari 3 pemateri atau pembicara pada pertemuan kemarin, saya sangat tertarik pada Tuti Komalasari karena pembawaannya yang sangat mengenakan, dikarenakan sambil memberikan teman-teman itu PowerPoint gitu. Jadi Tuti memberikan gambaran kepada teman-teman tentang aplikasi akuntansi seperti itu. Yang di dalamnya itu berisi kayak data-data kayak gitu teman-teman. Nah, Tuti juga menjelaskan secara baik dan benar sehingga penjelasannya itu gak terasa kalau waktunya itu udah habis. Seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja ya kita masuk ke materi dari kelompok 4, yaitu ada syarat-syarat dari public speaking, baik dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari public speaking itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang syarat-syarat dari public speaking. Tentunya syarat-syarat dari public speaking ini gak jauh berbeda dari inti si public speaking itu, mulai dari materi, mulai dari tempat dan juga sasarannya. Nah, kenapa sih 3 hal ini menjadi syarat dari public speaking? Karena yang pertama ada materi. Tentunya materi yang baik dan benar itu akan membuat public speaking yang kita sampaikan itu menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain, untuk menyampaikan informasi kan gitu. Jadi materi yang kita sampaikan juga perlu dipersiapkan oleh public speaker tersebut. Lalu yang kedua di sini ada tempat. Ini menjadi syarat penting juga dalam public speaking karena kenyamanan para audiens itu akan menambah ketertarikan audiens untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh public speakernya tersebut. Karena apabila kondisi ataupun tempatnya kurang nyaman, mungkin akan membuat audiens itu merasa kurang puas akan materi yang dia terima, seperti itu. Begitu pula untuk public speakernya. Tempat yang dibilang cukup enak ataupun cukup menunjang public speaking itu sendiri tentunya akan membuat public speaker itu merasa nyaman untuk berbicara kepada audiensnya, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi ada sasaran. Nah, untuk sasaran sendiri ini bisa dikatakan sebagai audiens ataupun penerima dari materi yang disampaikan oleh public speaker itu sendiri gitu. Kita sebagai public speaker perlu mengetahui ataupun perlu menghususkan sasaran dari pembicaraan yang akan kita bawakan gitu. Karena sasaran ini juga harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan gitu. Karena tidak mungkin kalau misalkan materinya itu dikhususkan untuk remaja awal tetapi sasarannya itu lansia ataupun dewasa akhir seperti itu, karena kan tidak mungkin banget. Jadi materi, tempat dan sasaran itu menjadi syarat-syarat dari public speaking karena ketiganya itu sangat menunjang
keberhasilan dari public speaking itu sendiri. Namun dalam ketiga syarat-syarat tadi tentunya ada beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari public speaking. Nah, apa aja sih faktor pendukung dari public speaking? Yang sudah kita tahu, yang pertama itu tentunya adalah kejujuran. Karena kejujuran yang diberikan oleh public speaker itu akan memberikan dorongan ataupun afirmasi ataupun mengajak kepada audiens tersebut untuk melaksanakan ataupun melakukan hal yang dikatakan oleh oleh public speakernya itu sendiri, seperti itu. Lalu juga adanya sikap yang baik dan benar. Untuk sikap yang baik dan benar ini, memang setiap individu tentunya memiliki kesalahan, tetapi alangkah baiknya untuk meminimalisir hal-hal yang dapat dilakukan dalam kesalahan tersebut. Lalu juga ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Nah, itu untuk si public speakernya itu dia menguasai dirinya sendiri atau dia mengerti dirinya sendiri sebelum dia membagikan materi dan meluaskannya kepada orang lain gitu. Jadi sebagai public speaker perlu mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada hambatan-hambatan daripada public speaking itu sendiri. Tapi ada dua hambatan yang memang terjadi pada public speaking ini, yaitu dari internal dan juga dari eksternal. Nah, kalau untuk dari faktor eksternal itu biasanya ada dalam diri public speakernya itu sendiri. Biasanya mulai dari kurangnya latihan ataupun persiapan itu menjadi penghambat internal. Terus juga kurangnya mengerti audiens ataupun lawan bicara itu akan menjadi fatal ya kalau misalkan seorang public speaker tidak mengetahui audiensnya. Lalu kalau dari faktor eksternal itu ada audiensnya sendiri. Semisal audiensnya itu tadi yang pertama, kalau tidak terpenuhinya syarat dari public speaking, yaitu beda sasaran, beda materi, seperti itu. Kita perlu mengetahui audiens yang tepat sasarannya untuk memberikan materi yang sesuai, seperti itu. Lalu juga adanya waktu gitu. Sebagai seorang public speaker tidak ingin terhambat oleh waktu. Apabila memang kita sudah diberikan durasi dalam 30 atau 60 menit, maka kita perlu memberikan materi yang sesuai dengan waktu itu gitu. Tidak kurang ataupun tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Dan juga mengusahakan waktu-waktu yang sesuai gitu. Bagi seorang public speaker, alangkah baiknya untuk tidak menggunakan waktu saat menyampaikan materi itu dalam waktu-waktu yang memang saat tidak audiens miliki gitu. Semisal mendekati waktu sholat ataupun mendekati waktu audiens sedang bekerja, itu kan tidak mungkin ya teman-teman, karena akan mengganggu audiens itu sendiri gitu, dan khawatir akan kurangnya dorongan audiens untuk mendengar public speaker itu sendiri. Oke, mungkin itu aja learning journal kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!